Robot Podcast. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan Om Robot. Podcast Om Robot hari ini kedatangan tamu spesial. Tamu ini dibuat di salah satu pabrik robot di Jakarta saat demam robot melanda Indonesia di era 80-an. Tamu kita ini merupakan sebuah robot yang sangat vokal dalam menyuarakan hak-hak burung merpati. Untuk melindungi hak hidup dan menghentikan diskriminasi terhadap merpati, tamu kita ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sepeda Kumbang. Minggu lalu, tamu kita ini dianugerahi sebuah penghargaan untuk sosok yang memperjuangkan hak-hak mereka yang termarginalkan. Selamat malam Bung RX Prince. Selamat malam Om Robot. Sebelumnya saya minta maaf, tadi saya menyebut seorang, padahal harusnya sebuah. Oh tidak apa-apa Om Robot. Itu sering terjadi. Saya juga tidak merasa tersinggung. Tapi mohon maaf nih, kalau Bung Rex ini mengidentifikasi diri Bung sebagai apa, robot atau manusia? Saya identifikasi diri sebagai jamur. Jamur? Ya jamur. Cendawan. Oke, agak tidak biasa ya. Bagaikan cendawan di musim hujan. Asik. Seperti robot di musim cendawan. Keren. Bak cendawan di musim robot. Mantap. Laksana robot di musim. Oke cukup Bung. Oke Om Robot. Nama Anda ini terdengar unik, RX Prince, mirip RX King, ya? Betul Bung, RX Prince mirip RX King. Kalau RX King mirip BB King. Wah, Bung suka BB King ya? Oh suka dong. Berarti Bung RX ini hobi main biola? Kalau saya kebetulan hobi main kecapi. Kecapi sama kulintang. Kulintang? Itu alat musik gesek ya? Oh bukan, kulintang itu alat musik tiup. Keren Bung, keren. Makasih. Bisa Bung ceritakan dari mana awal ketertarikan Bung RX terhadap merpati? Sampai-sampai Bung mau untuk menjadi seorang aktivis seperti sekarang ini. Kalau Om Robot bilang tertarik, mungkin itu kata yang kurang pas ya. Lebih tepat itu saya merasa terpanggil. Karena rasa terpanggil itulah saya memutuskan untuk membela merpati ini. Oke Bung RX. Tapi kalau Om Robot bilang tertarik, ada benarnya juga, karena dari kecil saya memang suka main burung. Burung siapa yang Bung RX mainin? Banyak, burung teman-teman saya, burung tetangga saya. Dan mereka izinkan Bung RX mainin burung mereka? Oh ya, bahkan kadang mereka yang minta, RX, saya punya burung nih, mainin dong, gitu. Hanya burung merpati saja? Oh, tidak. Spesies lain juga, elang, perkutut, burung gereja, merak, burung unta, burung gagak, kasuari dan cendrawasih. Kalau sejak kecil Anda bergaul dan akrab dengan semua burung, mengapa saat ini Anda hanya membela kaum merpati? Apa yang membuat mereka spesial? Sebenarnya bukan soal spesial atau tidak, lebih ke soal apa yang para merpati ini hadapi sebagai spesies. Saya mencoba menempatkan diri saya di posisi mereka, jadi pilihan itu lebih menitik beratkan sudut pandang biologis. Biologis ya? Ya, biologis, spesies, evolusi. Tapi ingat yang saya bilang tadi, titik berat ada di biologis, itu tidak berarti saya menutup mata terhadap aspek lain seperti eksploitasi ekonomi atau gesekan sosiokultural. Menarik sekali. Jadi Bung ini adalah robot tapi... Jamur. Maaf, jadi Bung ini sebagai jamur namun berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang spesies lain. Dan bukan hanya memahami tetapi ikut berjuang, luar biasa. Makasih. Bung RX ada satu pertanyaan di dalam kepala saya selama saya menyiapkan podcast ini. Anda berusaha keras melakukan semua ini, semua upaya dan tenaga yang Anda keluarkan selama ini untuk membela kaum merpati, padahal merpati itu kan bukan spesies yang terancam punah? Begini Om Robot. Memandang sebuah spesies hanya dari faktor kepunahan adalah sebuah pola pikir yang keliru, simplistik bahkan cenderung kejam. Apa jika sebuah spesies jumlahnya masih banyak kita tidak boleh peduli dengan mereka? Apakah jika sebuah spesies bertambah banyak mereka pasti hidup bahagia? Belum tentu kan? Lihat saja manusia, tiap hari tambah banyak, sekarang saja sudah mencapai 8 miliar, apakah mereka damai dan bahagia? Kita tahu sendiri bagaimana situasi dunia hari ini kan? Menarik sekali Bung. Ini masukan yang penting karena banyak manusia yang jadi penonton setiap podcast ini. Ya, saya juga berharap usaha saya dengan bela merpati ini bisa bermanfaat juga bagi mereka. Oke kembali ke masalah merpati. Jadi menurut Anda merpati harus diperhatikan karena masalah kelayakan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan mereka? Ya, betul. Boleh dibilang, bukan hanya kepunahan secara jasmani, tetapi juga kepunahan identitas, bahkan spiritualitas. Dan menurut Bung Rex itu semua akibat ulah manusia? Oh ya tentu.
Saya masih belum paham betul tentang identitas dan spiritualitas merpati ini, coba Anda jabarkan lebih jauh. Jadi begini, Om Robot, perjuangan saya hingga hari ini sebenarnya berawal dari penelitian untuk tesis saya. Oke, Dari analisis data yang saya kumpulkan dalam rentang waktu 20 tahun, tampak tren penurunan tingkat fertilitas di kalangan merpati. Hal ini memicu rasa ingin tahu saya. Dan setelah saya menelusuri lebih jauh, pemicunya adalah krisis identitas dalam spesies ini, dan siapakah yang bertanggung jawab atas krisis tersebut? manusia. Tepat. Jadi seiring laju modernisasi yang pesat, manusia semakin membutuhkan desain visual. Simbol, gambar, logo, brand, video, foto, animasi dan lain sebagainya. Dan merpati merasa mereka dimanfaatkan untuk itu? Tepat sekali Om Robot. Tapi, kan, gimana ya, bukannya itu hak setiap spesies? Hak setiap spesies untuk... Betul. Manusia sebagai spesies unggul, manusia yang jago. Tapi coba Om Robot cari tentang lukisan gua, tidak ada merpati di situ. Burung memang muncul di aksara Mesir kuno, dan sampai hari ini di komunitas merpati masih menjadi perdebatan apakah burung itu merpati atau bukan. Burung di aksara Mesir itu hanya sebagai penggambaran. Simbolisasi dalam arti paling murni. Simbol untuk sebuah bunyi. Bukan untuk logo merek yang dipakai berlebihan. Paham. Coba Om Robot lihat sekarang, dikit-dikit merpati, iklan tisu merpati, botol susu bayi merpati, simbol perdamaian merpati, habis acara lepas merpati, kenapa gak lepas ular kobra aja? Pasti lebih meriah. Betul juga ya. Iya kan? Apa coba hubungan merpati sama tisu? Emang merpati ingusan? Apa hubungan merpati sama botol susu bayi? Emang merpati mamalia? Kan bisa pakai mamalia lain, sapi kan bisa, kayak produk susu itu, atau pakai saja gambar orang, gambar ibu dan anak, kan bagus. Dan hal ini membuat merpati marah? Marah mereka, karena sudah melenceng jauh sekali dari identitas spesies mereka, jauh dari kebiasaan dan budaya mereka. Mereka merasa identitas mereka tuh diambil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi masalah identitas yang diambil ini kira-kira sama dengan yang namanya cultural appropriation gitulah ya. Tapi bukan lagi lintas kultur, sudah lintas spesies. Ya betul sekali Om Robot. Tapi dulu kan ada maskapai yang pakai nama merpati. Nah kalau itu mereka suka. Karena pesawat ya, terbang. Ya, terbang. Sesuaikan dengan identitas mereka sebagai burung. Burung kan terbang, masa botol susu. Tapi sayangnya pesawat merpati sudah gak terbang lagi sekarang. Yang terbang sekarang malah singa sama baju. Ya, singa, baju sama menteri. WKWK. Oke Bung RX, kalau pakai logika soal identitas merpati tadi, bukannya binatang lain juga alami hal yang sama? Kucing, anjing, ular, ikan, banyak juga yang jadi logo dan simbol. Kenapa Anda tak membela mereka semua? Membela semua hewan? Ya. Siapalah saya ini Om Robot, saya ini kan cuma jamur. Menyelamatkan semua hewan dan menyelamatkan alam kan tugasnya manusia. Ya. Karena saya kecil dan lemah jadi saya fokus di satu saja. Fokus di merpati. Betul. Tapi Bung, sudah mulai ramai juga gerakan nasional selamatkan ubur-ubur. Oh ya, itu teman-teman saya juga banyak di situ. Bung RX, sekarang saya mau tanya soal organisasi yang Anda pimpin, Sepeda Kumbang. Kenapa namanya Sepeda Kumbang? Karena terdengar keren saja. Tapi Anda kan membela merpati, kenapa tak pakai nama merpati? Saya tidak mau seperti manusia lagi. Pakai nama merpati, cukup aksi saya saja yang membela mereka, bukan bawa-bawa nama mereka. Saya paham. Sepeda Kumbang. Menarik. Itu nama ketiga yang saya pakai. Dulu namanya beda lagi. Oh ya? Apa dua nama sebelumnya? Pertama namanya Kecoa Sungsang, terus saya ganti jadi Kodok Nungging dan sekarang Sepeda Kumbang. Luar biasa. Makasih. Jadi kesibukan Anda sekarang apa selain bela merpati? Saya fokus di merpati saja. Dan menjaga ayah angkat saya, dia sedang sakit. Ayah angkat Bung Rex ini manusia? Bukan. Lumba-lumba. Wah keren sekali ya. Makasih. Jadi Anda ini diproduksi sebagai robot, mengidentifikasi diri sebagai jamur, membela hak burung merpati melalui organisasi bernama Sepeda Kumbang dan punya ayah angkat seekor lumba-lumba. Kurang lebih seperti itu. Super sekali. Makasih. Oke, Bung RX Prince terima kasih sudah datang di podcast Om Robot, sukses terus dengan aksi dan perjuangan Anda membela merpati. Salam untuk Bapak Lumba-Lumba. Terima kasih juga Om Robot. Om Robot Podcast.